orang dari pengajian nama, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya. Ada iklannya, mesti yang nyuruh ibunya ke sana ngambil makanan, bawa sini lagi, ke sana lagi makanan, itu double makanan 3, masya Allah, 1, 2, 3 itu. Yang kita sudah ada, masya Allah. Ibu makanya kok pertumbuhannya melebar, menyamping, masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, minimal dengan begini ini ada suasana untuk amal baik. Apalagi ini pesan berikutnya, rumah tangga kita. Mohon maaf, ini karena ada bapak ibu maka saya sampaikan ini. Rumah tangga di Indonesia ini Bu, ini diganggu oleh 4 predator ketahanannya, 4 gangguan. Gangguan yang pertama, banyaknya orang yang cerai, perceraian. Itu menurut detik.com, perceraian itu meningkat drastis. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Yang ketiga, banyaknya orang yang nikah lagi, dan rata-rata nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi, dan sembunyi-sembunyi nikahnya secara siri tanpa diketahui oleh istri. Kalau begitu semangatnya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab, yang melakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Biar laki-laki yang melakukan kok. Memang laki-laki suka menangnya sendiri, betul nggak Bu? Laki-laki suka egois, betul nggak Bu? Laki-laki di mana-mana pengen dia merasa super, betul nggak Bu? Suka egois, betul nggak Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki. Yang saya heran kenapa ibu kok suka sama laki-laki. Kayak gitu aja juga saya paling benci, ya nggak suka tuh. Saya senang ibu-ibu yang sono-sono lah itu, yang bening-bening. Ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga banyak nikah lagi, yang keempat disharmoni, baik karena ekonomi, baik karena intervensi mertua, baik karena rumah tangga jarang ketemu, baik karena hubungan jarak jauh, baik karena BBM, SMS, Facebook. Kadang-kadang handphone itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Suami istri kadang-kadang BBM-an, saya pikir saya tegur, ini suami istri deket aja kok BBM-an, mau ngomong langsung, ternyata suaminya itu BBM istrinya siapa, dan istrinya itu BBM suaminya siapa. Ini yang tertawa mesti sering alami. Begitu suaminya mau pulang, telepon, clear chat luar biasa. Ibu bapak yang saya muliakan, perceraian saya bahas dulu shortcutnya karena waktunya nggak panjang. Itu ibu bapak yang saya muliakan, gimana kalau yang gini ini rutin Bu, barang 2-3 bulan sekali rutin, setuju nggak Bu? Mudah-mudahan Chevron masih mau membiayai kalau pengen berkah. Setuju nggak Bu? Kalau pengen, kalau nggak mau ya demo aja Bu, nanti akses jalannya ditutup kan bingung sendiri ya. Daripada kan murah meriah, paling datangkan satu ustadz aja seberapa dibanding datangkan penyanyi dangdut ngebor ngecor tadi. Ibu bapak yang saya muliakan, halo, halo itu jawabannya hey, halo, hey, halo, hey, bagus, halo, hey, halo, hey. Rasa bodohnya kompak dulu semuanya kompak dulu, tepuk 1. Alah nggak kompak ini nggak usah dilanjut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk pramuka. Nggak apa-apa itu kalau jadi bendahara mesti banyak korupsi, suka nambah-nambahi anggaran. Bu, kelihatan nanti kalau cari menantu secara psikologi Bu, jangan cari wanita yang berkacamata, karena wanita itu kalau berkacamata cenderung kurang setia. Itu secara psikologis. Kenapa begitu Bu? Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya.
Suaminya pergi 2 hari tenang, tapi kacamata nggak ada 2 jam, masalah besar, betul nggak Bu? Makanya kalau begitu dulu kebutuhan utama itu sandang, pangan, Pak. Sekarang kacamata, handphone, wifi, sama colokan charger. Itu kebutuhan utama. Ibu bapak yang saya muliakan, halo. Rata-rata orang yang cerai karena nggak ada amalan agama secara jamaah. Dari ratusan orang yang telepon, SMS, BBM kepada saya, datang ke rumah saya, tanya di TV, tanya di radio, tanya lewat telepon, semuanya rata-rata kalau saya tanya, kenapa kamu cerai? Ternyata nggak ada amalan bersama. Maka poin pertama yang hari ini saya sampaikan adalah buatlah amalan bersama dalam rumah tangga. Baca Quran bareng, sholat bareng, puasa bareng, pergi bareng, mutuskan bersama, mau ngecat rumah saya putuskan bersama, beli mobil saja putuskan bersama kalau pengen nggak cerai. Tapi gimana Ustadz, saya pengen mobil warnanya hitam, istri pengennya putih, ya beli 2, hitam sama Bu, itu aja kok susah. Kayak Gus Dur itu loh, hebat, itu aja kok repot. Makanya Gus Dur itu sampai sekarang belum ditanya oleh malaikat. Sudah meninggal berapa tahun belum ditanya. Karena dalam hadis jelas orang itu ditanya setelah malaikat nanya di alam kubur kalau berziarah itu sudah meninggalkan kuburan itu. Sementara sampai hari ini yang ziarah kubur Gus Dur itu ada terus. Jadi malaikat mau nanya, ada orang nggak jadi lagi. Mau nanya, ada orang nggak jadi. Sekarang belum ditanya. Dan seandainya ditanya Gus Dur itu, Allahu yarkam, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, luar biasa, fenomenal betul beliau. Kalau ditanya man rabbuka, itu aja kok repot. Ya sudah sana cari tempat sendiri. Ada 2 jenazah yang merepotkan di Indonesia, 1 Gus Dur, 2 itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mau dikuburkan aja susah. Baru masukkan kubur ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur lagi, bangun jadi bingung, ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur lagi, susah. Dan malaikat nanya bingung loh, man rabbuka, mana nabiuka, karena tobat. Ya sudah, sana cari tempat sendiri, nyusul Gus Dur sana. Ibu bapak yang saya muliakan, maka putuskan bersama. Ngecat rumah, putuskan bersama. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan, ya mudah-mudahan anaknya tambah banyak, sampai di rumah langsung perdung. Miran, saya ketemu orang Swiftron itu Bu, dia tugas di sini, istrinya di Jawa, tapi kok hamil terus. Iya, ternyata teknologinya modern Bu, di SMS saja jadi. Karena SMS-nya itu getar, jadi langsung perdung. Masya Allah. Ini anak buahnya Pak Hasim ini. SMS jadi, Masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, amalan bersama, baca Quran bareng. Mohon maaf Bu, yang namanya kampung santri, karena dulu saya di kampung Arab Bu, tinggal dari kecil saya di kampung Arab, maka habis maghrib semua orang baca Quran. Nenek-nenek udah tua aja baca Quran, ya di Al-Quran kalam ala siratal mustaqim. Bapak-bapak pun baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Anak-anak pun baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ibu-ibu walaupun nggak lancar juga baca sin fathah sa, sin kasro si, sasi susah. Mana susahnya, berasnya habis Pak, masih lumayan. Sekarang habis maghrib finalisain, banyak orang nonton TV atau banyak orang ngaji? Ibu-ibu banyak zakat malnya atau zakat molnya? Kalau ke mall bawa uang besar bawa uang kecil? Tapi kalau ada kota infak cari yang besar apa yang kecil? Alhamdulillah, jujur. Kalau ada ratusan ribu kok masuk kota infak, itu karena salah ngambil. Dikira puluhan ribu, ternyata ratusan ribu. Wah, dihitung di rumah kok kurang dompetnya. Langsung ketua takmirnya ditelepon. Halo, ada apa?
tolong dibuka kotak infaknya Pak. Kenapa? Ada ratusan ribu. Ada, itu punya saya, besok minta kembalian. Di Jawa itu luar biasa Bu, kotak infak itu malah baunya itu Masya Allah, parfumnya itu balsam, karena ternyata uang bekas kerokan. Masukkan semuanya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu tertawa mesti juga ngalami juga. Makanya besok di surga Bu, itu cari uang ratusan ribu itu susah sekali. Yang masuk di surga itu ribuan koin-koin gitu. Yang lain masuk neraka yang ratusan ribu itu, karena nggak pernah masuk kotak masjid. Ibu bapak yang saya muliakan, tahajud bareng. Tapi gimana Ustadz? Istri saya kalau saya ajak tahajud alasannya jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang ini. Ya duduk nah, duduk yang baik. Nah lari lagi dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu tahu ini sana, ya apa-apa, senang. Anak dibiasakan ngaji bagus supaya nanti senang. Daripada anak sudah dikasih tato, kasih Masya Allah. Tato yang beneran, bukan tato gambar pink, itu panuan. Ibu bapak yang saya muliakan, tahajud bareng. Tapi nggak bisa setiap hari. 3 minggu, 2-3 hari sekali. 3 hari sekali nggak bisa. Seminggu sekali, sebulan sekali, sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas tarweh. Itu juga nggak bisa, itu terlalu. Kata calon presiden ya nggak jadi rumah irama. Tapi saya sudah tahu dari awal pasti nggak jadi, karena SBY tidak setuju, karena mau ngambil istrinya. Kembalilah padaku. Enak saja itu istri itu mau diambil, makanya nggak lolos. Ibu bapak yang saya muliakan, tahajud bareng. Tapi gimana Ustadz? Istri saya diajak tahajud alasannya menstruasi, ada berhalangan. Nggak apa-apa kamu berhalang, temani sholat. Oh tahajud kok, oh menstruasi kok sholat. Saya sholat, kamu tidur di sebelah sini, ganti tempat tidurnya, pindah, sehingga kita sholat ada istri kita. Waktunya sholat dia tidur, waktunya berdoa suruh pindah di pangkuan kita, bantahan. Jadi waktu berdoa itu jelas, yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas. Suruh mengamini. Lakukan, insya Allah nggak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Maka ada istilah rumput tetangga lebih. Maka hati-hati ibu-ibu yang suka suaminya suka golep. Mohon maaf Pak, yang suka golep, karena rumput golep itu hijau-hijau sekali. Saya sering diajak golep bukan menikmati olahraganya, tapi kedi-kedinya itu jauh good looking, enak dipandang daripada yang di rumah. Jadi posturnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah itu gendut. Masya Allah. Kedi-kedi itu pakai pakaiannya aja seksi-seksi, sekretaris di luar itu seksi-seksi, jualan rokok aja roknya mini luar biasa, belahnya bukan di samping, bukan di belakang, di depan. 15 cm, belahannya 10 cm, tinggal 5 cm malah ditulis ISIS collection, luar biasa. Bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas, pakai minimalis, pakai tank top, pakai you can see, I can use. Wah, ya kedi seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung dipakai. Di sana seksinya dulu belahan itu hanya di depan Bu. Di Jakarta sekarang belahan itu bukan hanya di dada Bu, mohon maaf, sekarang pakaiannya mini ada belahannya, bahkan di belakang pun ada belahannya. Makanya saya kalau dijemput stasiun TV itu saya nggak mau duduk di belakang, duduknya depan, karena lihat belahan belakang itu. Saya kalau bawa koin mau saya masukkan ini cerengan. Mending kalau putih, hitam bule-bule lumayan. Dan ternyata di daerah pun terjadi. Hati-hati anak kita jangan seperti itu.
nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat bapak ibunya. Ibu bapak yang saya muliakan, di sana seksi-seksi. Kadang-kadang di luar melihat orang luar biasa cantik, seksi. Di rumah ibu-ibu kadang-kadang suaminya juga pejabat, tapi ibu-ibu di rumah daster satu aja penitinya 6. Ibu-ibu perempuan di luar menggodanya luar biasa. Baru 100 meter baunya Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder, Givenchy, wangi. Begitu di rumah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, teroan terus. Cantik-cantik, gua ngajak foto bareng di Chevron tuh. Begitu kebuka kerudungnya itu putih lehernya. Saya pikir lehernya putih, ternyata salon kostum pondel. Ilfil tahu bu? Maka buat hubungan yang baik. Rasulullah punya istri namanya Aisyah saja, nggak pernah Rasulullah memanggil Ummul Mukminin Aisyah dengan Isa, nggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humairah, hesi merah delima. Maka buatlah panggilan yang baik untuk suami, buatlah panggilan baik untuk istri. Jujur itu baik, tapi kalau itu menyakitkan suami nggak boleh. Jujur itu baik, kalau menyakiti hati istri nggak boleh. Misalnya suami ibu botak, tidak boleh dipanggil jujur, tak botak-botak nggak boleh. Suami itu hitam, nggak boleh black sini black, nggak boleh. Istri bapak itu gemuk, tidak boleh dipanggil dut sini dut sini dut, walaupun memang gendut, nggak boleh. Syukuri, orang gemuk ini banyak manfaatnya. Orang cukup berbobot, minimal kalau dumai banjir nggak usah cari pelampung. Begitu banjir, ayo mama tengkurap, enak kan? Ayo anak-anak naik mama, enak kan? Orang itu biasanya naik sofa, ini malah sofa ditaikkan di atasnya ibunya sendiri. Oh, seneng bu, masya Allah. Yang ketiga, banyaknya orang yang nikah lagi, dan yang keempat, banyaknya disharmoni. Maka dengan ada agama, satu tadi hidupnya akan berkah, dua akan tenang, tiga akan ada semangat untuk amalan baik, empat tidak mudah berbuat dosa, lima dia akan dihormati dan dimuliakan dunia sampai akhirat walaupun hidupnya di penjara. Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham sampai sekarang di Malaysia itu yang terkenal dan luar biasa. Tafsir Al-Azhar itu diwajibkan untuk dibaca di sana. Produk orang Melayu yang belum ada tandingannya. Padahal pernah di penjara, tapi nama Hamka banyak sekali. Sebaliknya Fir'aun, raja di raja, Namrud, raja di raja, nggak ada orang bangga dengan Fir'aun, nggak ada menamakan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aunawati, nggak ada. Siapa nama Edi Namrud, nggak ada. Bambang Namrud, Joko Namrud, Wijayanto Namrud, nggak ada. Ada apanya? Dimuliakan. Bahkan ada ketenangan dalam hidup orang yang setengah agama. Bu, dilanjutkan nih. Orang ini saya lanjutkan tadi karena tadi saya pakai di Chevron, tapi tahu-tahu udah jam 8, jadi harus saya potong. Ternyata harus ke sini. Orang yang ada agama itu akan tenang hidupnya, dimuliakan, dan Allah ridho kepadanya dunia sampai akhirat. Tapi orang kalau melanggar agama pasti tidak tenang. Jangankan manusia, kucing saja kalau melanggar nggak tenang. Kucing turut makan makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau dikasih majikannya di piring yang biasa dia makannya tenang, khusyuk sekali, karena jatahnya sendiri. Tapi kalau nyuri, kucing itu jelalatan. Nanti buktikan omongan saya. Tapi kalau dia dikasih makan, memang biasa makan di situ, yang ngasih majikannya memang sudah ditaruh situ, dia makannya khusyuk, lebih khusyuk daripada ibu-ibu sholat pas tanggal tua. Ibu-ibu sholat itu kadang-kadang pulsa tinggal berapa aja ingat, kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar tadi pengajian, sampai Allah terus nonton TV, Allah Akbar terus ke pasar, Allah Akbar terus masak. Jadi selama sholat mencari kronologi perjalanan kunci ini.
Maka yang sulit dari sholat bukan tarku ala kulli syai, tapi tarku ala qiyali kulli syai, yaitu meninggalkan pikiran di luar sholat. Orang meninggalkan kerja untuk sholat gampang, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja itu yang sulit. Makanya sampai Nabi mengatakan yang sepele saja, la sholat tapi hadroitoam. Ibu kalau udah dapat makanan gini nih, jangan ditinggal sholat, makan dulu baru sholat. Makan nomor 2, yang penting sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kultik, waduh, dimakan kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Harusnya baca surat malah cari yang Allahus. Sumatyo sambil ngusir kucing. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak tidak boleh ditahan. Kalau memang berasa kentut, setelah wudhu berasa kentut sekalian wudhu lagi. Oh, tempat wudhunya jauh, antri dingin, sholat sambil nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, harusnya amin. Imamnya kelamaan kurang ajar. Apalagi sudah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah tasawuf akhir, atahiyat kok berasa kentut, dia dicepet-cepet sampai meriting-meriting berarti assalamualaikum dut. Padahal Bu, kalau dicepet-cepet itu kalau daya tahannya nggak kuat, kalau keluar malah panjang sampai lewat bawah-bawah kaki, terutama yang gemuk-gemuk itu, masya Allah. Karena antara hulu sama hilir itu jauh, jadi nyari jalannya tinggi. Kucing saja kalau melanggar tidak tenang, maka kalau ibu pergi bawa uang korupsi pasti gak tenang, maka copet pasti gak tenang karena ngambil. Polisi tenang karena menegakkan aturan, copet gak tenang karena dia melanggar aturan. Ibu keluar sini nggak bawa SIM, ada patung polisi aja bingung tembak, padahal cuma patung. Ibu nggak pakai helm, ada razia, gas, bingung semuanya. Nggak usah gitu aja. Mohon maaf, bapak pergi bawa istri sendiri dengan pergi bawa istrinya orang, lebih tenang mana Pak? Atau selama ini gimana? Mohon maaf, biasanya, nggak biasanya gimana? Mohon. Yang kemarin tuh Pak, tolong ada. Yang biasa tahu, apalagi yang diem itu lebih parah lagi, pasti sering. Pasti dia tidak tenang. Setiap orang yang melanggar tidak tenang hidupnya. Untuk itulah jaminan orang yang selalu agama, maka akan tenang, akan diberkahi. Mudah-mudahan lah. Saya tadi bikin patung, bikin pantun sebelumnya, belum sempat saya baca tadi. Terhapus lagi enggak nih, sudah banyak banget tadi saya ngarang-ngarang pantun. Apa tadi? Bunga kamboja baunya wangi, terasa indah ditaruh meja di hari Jumat. Alangkah bahagia hari ini, lebih berkah lagi karena ketemu calon ahli jannah. Seramenian orang menuju Jakarta, mudah-mudahan warga Dumai masuk surga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umurnya panjang, tolong saya diundang lagi. Banyak sekali. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata lain salah, dibuang aja dalam laci, gitu aja. Kalau di Jawa banyak, saya punya kupat dudui santen menawi lepat nuwun pangapunten. Kupat orang anggur santen laina coba dia betul ya. Suminten ketiban jendelo cekap semanten ketiban jendelo, itu bahasa Jawa itu namanya ya. Saya nggak tahu bahasa Jawa, ya sudah, pokoknya Gajah Mungkur Wonogiri. Kalau saya salah matur sorry ya gitu. Gajah Mungkur Wonogiri, kalau setelah matur tolong jangan lupa administrasi. Enggak. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan agama ini akan tumbuh dengan 5 hal. Pastikan 5 hal ini kita jaga. 1, diperlukan bi'ah yang hasanah. Ibu kalau pengen tetap diberkahi, cari buat lingkungan yang baik, suasana yang baik.
Saya tadi ngetes di Chevron, tapi saya nggak tahu di sini juga apa bisa saya tes. Coba tangan kanannya diangkat, tangan kanannya diangkat, tangan kanannya diangkat, semuanya diangkat, semuanya lihat saya, semua lihat saya, biar saya agak terang, semuanya lihat saya, gerakkan, 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 lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Nanti ada tari sufi, tari sufi, tari sufi itu seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Nanti kalau Anda di Jordan, di Dubai, di Palestina, saya baru dari sana, itu ada orang muter-muter, enggak, ini karena seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Lebih kencang lagi, lebih kencang, semuanya lihat saya, ikuti perintah saya, ikuti perintah saya, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu Pak, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu Pak, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu Bapak, pegang dagu Pak, Pak, pegang dagu Bapak, alo Pak, pegang dagu, dagu Ibu, pegang dagu, dagunya mana Bu, dagunya mana? Ya Allah, ini contoh ternyata dagunya di atas sama di bawah. Kenapa semuanya ke atas? Jadi orang itu dipengaruhi oleh suasana, maka buat suasana agama. Di rumah, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, hiasilah rumahmu dengan bacaan. Tapi di rumah banyak sinetronnya apa banyak Qurannya? Sampai seorang ibu dimarah suaminya, sayur kok asin ini, mohon maaf ya mas, tadi sayurnya kasinan karena saya nunggu ikan. Apa hubungannya? Karena saya nyayur, saya tinggal nonton sinetron. Loh, apa hubungannya? Saya ngasih garam, nunggu iklan, asal iklan tak kasih garam, iklan tak kasih garam, tapi iklannya banyak. Oh makanya asin kayak upil, berarti pernah makan upil. Ibu bapaknya saya muliakan. Yang kedua, perlu pitona. Pitona itu adalah teman-teman dekat yang baik. Ibu carilah teman-teman dekat yang baik. Orang yang biasa, orang itu tergantung oleh teman dekatnya. Anak dipilihkan teman yang baik. Anak kena narkoba karena pengaruh gurunya, orang tuanya, atau temannya. Maka teman punya pengaruh. Di keluarga 10 jam, di sekolah 8 jam, dengan temannya hanya 2 jam. Yang paling banyak pengaruh mana? 2 jam tapi pengaruhnya lebih kuat. Yang ketiga, diperlukan walijah. Di sini ada dai-dai, ada mubalik-mubalik. Buat taklim rutin. Maka yang berikutnya, yang keempat, harus ada makrifat. Ibu buat pengajian terus, jangan hanya nunggu dari Jakarta setahun sekali, itu pun kalau sektor mau biayai. Jangan, terus kalau perlu jangan tiap bulan, tiap minggu, tiap minggu. Yang berikutnya perlu doa. Ibu doa terus, karena doa itu pengaruhnya baik. Doa itu nanti membawa orang untuk mudah beramal baik, karena tahu kita baik belum tentu kita lakukan. Betul Bu? Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak ibu yang suka gosip? Ya jawab sendiri, ya itu orangnya jelas. Merokok itu baik apa jelek Pak? Tapi ada enggak bapak-bapak yang masih ngerokok? Iya. Sedekah itu baik apa jelek? Tapi ibu sudah sedekah enggak? Ya, itu tahu baik tidak dilakukan. Tahajud baik apa enggak? Tapi ibu tiap hari tahajud? Insya Allahnya tahu 3 orang aja cuma insya Allah. Maka inilah yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan Dumai ini nanti akan banyak barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang punya masalah dalam hidup mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan jodohnya yang terbaik. Orang yang kaya raya, warisannya banyak, hidupnya tinggal sebentar, bisa kawin lagi, Masya Allah. Yang masih terbelit hutang, kredit, hutang-hutang yang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya, sehingga tidak menagih sampai mati kita, sehingga dia mengikhlaskan sebelum kita mati. Aminnya kenceng, utangnya paling banyak, amin, kelihatan, kerudungnya belum lunas kelihatan. Jadi saya senang loh Bu, kerudung-kerudung ini masih baik-baik. Di Jakarta kerudung hijab itu 12 meter loh Bu, diputar sana, putar sini, dinaikkan, turunkan lagi, dibenjolkan sana, benjolkan sini. Saya itu kalau syuting Bu, kadang-kadang syutingnya cuma setengah jam, tapi nunggu artisnya 3 jam. Ternyata belum pakai kerudung itu ditali dulu kayak mau pecah kepalanya. Terus simpul ke sini ada benjolan ke sana, sini ada terowongan Casablanca, di sini ada anti badai.
Ada luar biasa dulu. Bulu mata bahasa Inggrisnya itu item, itu dulu hanya dijepit, sekarang tempelan Bu, jadi 3 cm, jadi kalau jalan dia kepiting itu aja. Bibir itu dibikin merah membara kayak habis minum darah, mungkin sarapannya ayam mentah begitu. Kerudung yang baik-baik ini 6 lapis, merah, kuning, hijau, luar biasa. Sudah gitu, sudah lurus gini dibikin miring separuh ya, bajak laut persis ini man. Bros itu hanya tahu 6, kanan aja brosnya besar, sejak tadi kan miring terus putar lalu berat. Kanan kiri tengah atas saya sedang baik bros, ada rantainya ke bawah sini, ada gemboknya, luar biasa. Itu ibu-ibu Pak, makanya ibu-ibu punya cincinnya kalau omongan gini, wah pengajian di mana Bu? Yang isi siapa? Karena cincinnya besar. Oh Wijayanto, lamaan luar biasa. Suruh nyanyi depannya tola al-badru alaina insaniyatil wada, biar tahu kalau cincinnya besar-besar. Sekali ke Jogja tanya harga salak, bukan gini, Bu salaknya sekilo berapa Bu? Sekilo berapa? Biar tahu kok gelang kalungnya banyak. Untuk yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Jadi sekilo bukan 5.000, sekilo Bu 10.000. Mau 5.000 tidak boleh. Tapi itu semuanya akan ditinggal mati. Kapan-kapan kita bicara tentang tadzkiratul maut, apa yang harus kita siapkan, karena tadi ayatnya wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Rumah tidak bakal mati, suami tidak akan nyusul mati, harta mobil tidak bakal mati, ibu nanti mati, suami kawin lagi, betul? Kalau ibu masih lumayan sabar menunggu idah 3 bulan 3 mas suci. Kalau bapak-bapak enggak, sekarang layat aja sambil cari pengganti, mana ini? Sampai baru sehari, baru 2 hari, belum lagi doa tahlil belum selesai aja dia sudah mau kawin lagi. Sampai mertuanya mbok tunggu sampai kuburan istrimu itu kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer Bu, terus dibawa ke kuburan. Masya Allah cepet kering ya, harus kawin lagi. Itu dasar laki-laki sukanya menang sendiri. Makanya saya nggak suka laki-laki suka. Baik, saya rasa itu menjadi peringatan kita. Bapak Ibu mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, di sini ada pertanyaannya, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, di belakang ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik, ini kalau di MNC TV saya sudah tanda tangan 3 kali ini. Apalagi di Kompas TV sudah 4 kali ini. Sudah itu saja, masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa tidak ada. Mudah-mudahan tahun depan saya masih ada kesempatan kesini lagi, nanti bicara dengan yang lebih tenang lagi. Baik, kurang lebih salam buat Pak Wali Kota, salam untuk Pak Sekretaris daerahnya, dan salam untuk Pak Kapolres, Kapolri, dan salam semuanya. Yang mau kemana Bu? Ya, karena itu sudah mendahului, silahkan Bu, kalau mau mendahului silahkan. Nanti kalau sudah sampai sana kasih tahu ya. Semuanya pengen masuk surga? Ibu pengen segera, silahkan ya. Baik, terima kasih sekali lagi, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan suaranya Bu. Hah? Siapa Bu? Ulang lagi Bu, suara yang keras. Kurang lengkap. Iya Bu, terima kasih. Sini lagi Pak Arif. Oke, baik. Gimana Pak, namanya Pak? Nama Haji bulan Islam yang keempat. Jawabannya Pak? Rabiul Akhir. Iya, betul Bu? Iya, terima kasih.